Bilangan bulat. Topik bahasan: sifat-sifat operasi hitung. Pada sesi yang lalu telah dibahas sifat komutatif atau sifat pertukaran, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Kali ini dibahas sifat distributif atau sifat penyebaran. Sifat distributif atau sifat penyebaran perkalian terhadap penjumlahan. Apakah yang dimaksud dengan sifat distributif atau sifat penyebaran itu? Untuk memahaminya, perhatikan soal berikut. Eka dan Fitri membeli tomat. 1 kg tomat berisi 10 buah. Eka membeli 3 kg dan Fitri membeli 4 kg. Berapa buah banyaknya tomat yang mereka beli? Mari kita pecahkan soal di atas menggunakan dua cara. Cara pertama, 1 kg tomat berisi 10 buah. Eka membeli 3 kg dan Fitri membeli 4 kg. Sehingga tomat yang mereka beli sebanyak 3 ditambah 4 sama dengan 7 kg. Karena 1 kg berisi 10 buah, maka jumlah tomat yang mereka beli sebanyak 10 kali 7 sama dengan 70 buah. Cara kedua, 1 kg tomat berisi 10 buah. Eka membeli 3 kg, sehingga jumlah tomat yang dibeli Eka sebanyak 10 kali 3 sama dengan 30 buah. Sedangkan Fitri membeli 4 kg. Sehingga jumlah tomat yang dibeli Fitri sebanyak 10 kali 4 sama dengan 40 buah. Dengan demikian, jumlah tomat yang mereka beli sebanyak 30 ditambah 40 sama dengan 70 buah. Lihatlah, cara pertama dan cara kedua menunjukkan hasil yang sama. Secara matematika dapat dituliskan 10 kali dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan dalam kurung 10 kali 3 ditambah dalam kurung 10 kali 4. Perhatikan penyebaran perkalian tersebut. Tadi dikatakan bahwa 1 kg tomat berisi 10 buah. Eka membeli 3 kg. Fitri membeli 4 kg. Karena Eka membeli 3 kg, maka jumlah tomat yang dibeli oleh Eka sebanyak 10 kali 3. Karena Fitri membeli 4 kg, maka jumlah tomat yang dibeli oleh Fitri sebanyak 10 kali 4. Sifat seperti ini disebut sifat distributif
atau sifat penyebaran, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sekarang, perhatikan penjelasan berikut. Misalkan bilangan 10, saya simbolkan atau saya beri nama A. Bilangan 3, saya simbolkan atau saya beri nama B. Dan bilangan 4, saya simbolkan atau saya beri nama C. Maka terciptalah rumus A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Sifat distributif atau sifat penyebaran perkalian terhadap pengurangan. Apakah sifat distributif ini berlaku untuk operasi gabungan perkalian dengan pengurangan? Perhatikan operasi hitung gabungan perkalian dengan pengurangan berikut ini. 5 kali dalam kurung 10 dikurangi 2. Operasi hitung gabungan ini akan dikerjakan dengan dua cara. Cara pertama, kerjakan operasi hitung bilangan yang ada di dalam kurung lebih dahulu. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Kalikan bilangan 8 dengan bilangan 5. Hasilnya 40. Cara kedua, kalikan bilangan 5 dengan bilangan 10. Hasilnya 50. Kemudian, kalikan bilangan 5 dengan bilangan 2. Hasilnya 10. Kurangkan kedua bilangan tersebut, yaitu 50 dikurangi 10. Hasilnya 40. Perhitungan cara pertama memberikan hasil yang sama dengan cara kedua, sehingga dapat dituliskan 5 kali dalam kurung 10 dikurangi 2 sama dengan dalam kurung 5 kali 10 dikurangi dalam kurung 5 kali 2. Sifat seperti ini disebut sifat distributif atau sifat penyebaran, yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Mari kita ulangi penjelasan ini sekali lagi. Apakah sifat distributif ini berlaku untuk operasi gabungan perkalian dengan pengurangan? Perhatikan operasi hitung gabungan perkalian dengan pengurangan berikut ini. 5 kali dalam kurung 10 dikurangi 2. Operasi hitung gabungan ini akan dikerjakan dengan dua cara. Cara pertama, kerjakan operasi hitung bilangan yang ada di dalam kurung lebih dahulu. 10 dikurangi 2 sama dengan 8.
kalikan bilangan 8 dengan bilangan 5. Hasilnya 40. Cara kedua, kalikan bilangan 5 dengan bilangan 10. Hasilnya 50. Kemudian, kalikan bilangan 5 dengan bilangan 2. Hasilnya 10. Kurangkan kedua bilangan tersebut, yaitu 50 dikurangi 10. Hasilnya 40. Perhitungan cara pertama memberikan hasil yang sama dengan cara kedua, sehingga dapat dituliskan 5 kali dalam kurung 10 dikurangi 2 sama dengan dalam kurung 5 kali 10 dikurangi dalam kurung 5 kali 2. Sifat seperti ini disebut sifat distributif atau sifat penyebaran, yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sekarang, perhatikan penjelasan berikut. Misalkan bilangan 5 saya simbolkan atau saya beri nama A. Bilangan 10 saya simbolkan atau saya beri nama B. Dan bilangan 2 saya simbolkan atau saya beri nama C. Maka terciptalah rumus A kali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali C. Sekarang, cobalah untuk berlatih mengerjakan soal-soal operasi hitung tentang sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan yang terdapat pada buku kalian. Selamat belajar, semoga sukses.